Halo kawan, bertemu lagi dengan saya Bagus WS dengan channel YouTube Bagus WS juga di acara Ruang Buku kali ini. Jadi kali ini kita akan bahas soal buku tentang Bill Gates. Soal buku tentang Bill Gates ini ditulis oleh Hasna Wijayanti. Jadi teman-teman atau kawan-kawan yang pernah membaca atau tahu tentang Bill Gates, ya sedikit tambahan dan referensi di channel YouTube ini. Jadi seorang Bill Gates yang lahir di 28 Oktober 1955 di sebuah kota Seattle dan Washington di Amerika Serikat sana. Jadi memberikan kita sebuah pemahaman baru dengan referensi dari buku yang ditulis oleh Hasna Wijayanti, bahwa kisah dari masa kecil, kisah dari remaja sampai kesuksesan itu tidak ternyata apa yang kita bayangkan. Melihat Bill Gates sebagai salah satu orang terkaya, banyak hal. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, tentunya saya ingin mengajak ke kawan semua untuk tetap berada dimanapun itu, kita tetap menjaga diri sehat di masa pandemi ini, lebih produktif dan lebih menjaga diri, bahwa semoga badai bernama pandemi corona ini bisa segera berlalu. Jadi kita berlanjut saja. Bill Gates yang ditulis oleh Hasna Wijayanti dengan tagline kecil bahwa membongkar resep kaya manusia terkaya di dunia. Ditulis dan terbit pertama di cetakan pertamanya itu tahun 2018 dan menjadi buku yang lumayan menarik untuk dibaca, karena ini adalah kisah seseorang yang berjuang, punya cita-cita tinggi dan sampai menjadi orang terkaya. Bill Gates sendiri dalam diceritakan buku yang dengan tebal halaman 321 halaman ini memang mengisahkan Bill Gates itu tidak hanya kisah kesuksesannya. Mungkin beberapa orang tidak tahu bahwa Bill Gates itu pernah dipenjara, pernah mengalami kisah masa nakal. Bahkan dalam salah satu judul pembuka, Bill Gates dikatakan salah seseorang yang nakal. Tapi itu adalah kisah masa lalu. Jadi ternyata setiap orang itu punya kisah yang berbeda. Tidak semua orang yang dilihat sukses itu tidak memiliki masa lalu yang mungkin tidak baik-baik saja. Jadi pada akhirnya Bill Gates salah satu orang yang berani membuat terobosan dengan mendirikan sebuah perusahaan yang terkenal sampai hari ini, yaitu Microsoft Inc. Dalam cetakan pertama ini dibahaslah bahwa kisah-kisah menarik tentang strategi, negosiasi bisnis dan kisah suksesnya. Bahkan teman-teman juga atau kawan-kawan pun juga belum tahu bahwa Bill Gates itu memiliki arti nama, yaitu gerbang uang. Orang yang bernama Bill Gates itu dan nama asli yang mungkin tercatat kalau bahasa Indonesia akta kelahiran itu ya William Henry Gates ketiga. Jadi bagi saya ini adalah sebuah informasi yang menarik, tidak hanya sekedar bahwa Bill Gates itu adalah orang yang kaya dengan pemilik perusahaan ini, tetapi banyak kisah yang lain diceritakan dalam buku Bill Gates ini. Jadi semoga teman-teman mendapatkan referensi yang lebih dengan membaca buku Bill Gates. Yang lebih menarik selain itu bahwa di beberapa kisah awal, saya menceritakan dulu bagaimana keunggulan yang dimiliki oleh Bill Gates. Bill Gates ini pada umur 8 tahun, bahkan orang tuanya sendiri menjadi cemas karena dia sangat kalau bisa dibilang mungkin candu kali membaca buku pada saat itu. Bahkan dilarang suatu waktu oleh ayahnya membawa buku di meja makan. Orang tuanya merasa khawatir, anak umur 8 tahun ini, membaca bukunya sangat betul. Bahkan dia bisa menghabiskan waktunya berjam-jam di umur 8 tahun. Bagaimana Bill Gates mendapatkan kesuksesan dan uangnya? Misalnya, dicatat dan dalam buku ini $130 per detik. Per detik dia mendapatkan $130.000 seorang Bill Gates hari ini. Dan kalau dikalikan per tahun itu 4,1 miliar USD. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kisah sukses Microsoft lah yang menjadikannya seperti itu. Bahkan pernah dijuluki sebagai orang terkaya di dunia, King of Computer dan lain-lain. Memang Bill Gates ini dengan seseorang yang punya IQ 160 ya kita tidak merasa heran juga bagaimana kecerdasannya. Itu tadi sedikit informasi yang tentang kekayaannya Bill Gates. Bill Gates bahkan di buku ini pertama kali dituliskan si anak nakal. Jadi Bill Gates juga punya kisah kenakalan remaja pada masanya. Tapi apa yang mengubah itu semua selain punya keunggulan bahwa lahir dari keluarga harmonis dan
menengah ke atas hingga akhirnya dia jatuh cinta dengan komputer, bahkan dia pernah menjuluki kekasihnya itu adalah 32 bit dalam buku yang diceritakan, hingga pada akhirnya dia lulus SMA dan masuk kuliah. Lalu kisah sedihnya juga kita punya bahwa 2,5 tahun dia hanya berkuliah di Harvard University lalu mengambil alih untuk meninggalkan kuliahnya, di drop out, karena dia lebih memilih untuk meneruskan cita-citanya, yaitu menjadi seorang pengusaha, mendirikan Microsoft. Jadi hal yang berbeda juga sih sebenarnya. Bill Gates itu punya cita-cita dan impian yang tinggi, karena dia ingin menjadi orang yang besar dalam cara apapun, dan dia perjuangkan dengan keras. Tapi apa yang menjadi kelemahan dari Bill Gates itu sendiri? Dia mengaku dalam sebuah forum online, dia bilang, saya berpikir bahwa saya masih bodoh dan kurang belajar. Faktanya, saya tidak bisa menguasai bahasa asing dengan baik. Bahkan saya sampai mengikuti kelas Latin dan Yunani di sekolah guna menambah kosakata saya. Lalu bahkan dia mengatakan, saya iri dengan Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, karena pendiri Facebook dalam sebuah wawancaranya mampu menjawab dengan bahasa Mandarin. Tapi itu bukan sebuah keherangan, karena istri dari Mark Zuckerberg adalah orang Tiongkok, jadi bahasa Mandarin yang memang penting juga. Tapi lebih dari itu, adalah orang yang sangat punya ambisi, bahkan sampai hari ini di umur yang mungkin sudah tua tetapi masih ingin belajar bahasa lain, misalnya Prancis, Mandarin dan lain-lain. Itu menjadi sebuah ambisi lagi dalam hidupnya, karena juga adalah orang yang tidak ingin segera mendapatkan penyakit Alzheimer atau cepat lupa. Makanya dia tetap membaca, dia tetap menginginkan hal-hal baru. Tapi lebih jauh dari itu, orang yang memulai pada tahun 1975 mendirikan Microsoft bersama dengan sahabat karibnya itu Paul Allen, pada akhirnya dia mengatakan memilih untuk mendirikan perusahaan Microsoft. Karena sebelum di umur 15 tahun saja mereka berdua sudah membuat proyek yang menciptakan sebuah program nama Trove of Data yang dan mereka jual dengan $20. Jadi itu adalah dasar awalnya. Lalu ketika di umur 24 tahun, bagaimana Bill Gates sudah memiliki 40 karyawan dan sudah meraup revenue dalam perusahaannya $7 per tahun. $70 per tahun itu bukan hal yang kecil pada masanya, bahwa memang terlihatlah kerja keras dari Bill Gates. Baik, mari kita pindah coba ke rahasia sukses Bill Gates. Jadi Bill Gates pernah menceritakan bahwa rahasia suksesnya tidak muluk-muluk, tentunya punya cita-cita, impian untuk menggapainya dan terus bekerja keras. Bahkan rahasia, trik, strategi dan hal lain yang perlu diterapkan agar bisa sampai pada tataran seperti Bill Gates. Ya, Bill Gates pun tentunya punya strategi, meskipun tidak semuanya dibagi oleh Bill Gates, pasti masih ada yang disimpan. Tapi diantara itu adalah tetaplah menjadi orang yang senantiasa rela berbagi pengalamannya kepada orang lain. Itu salah satunya. Jadi tetap berbagi kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang tinggal di kolamnya saja, tetaplah berbagi kepada orang lain. Bisnis, bahkan dalam kehidupan dan bisnis dia terapkan hal-hal seperti itu. Tapi karakter Gates juga memiliki banyak pengaruh terhadap strategi bisnisnya. Lalu bagaimana sebetulnya? Ya, karakter Bill Gates sangat terkenal dengan sosok yang tekun dengan ambisi yang menyala-nyala. Jadi tekunlah berambisi yang menyala-nyala untuk mencapai. Dan ketika memiliki hal itu, tetap memperjuangkan dengan berjuang lebih keras lagi. Itulah yang menjadi salah satu rahasia sukses dari Bill Gates. Meskipun Bill Gates menjadi seorang CEO dan pendiri dari Microsoft, tapi pada akhirnya dengan kemampuan leader yang dimiliki Bill Gates, menjadilah Microsoft sebagai perusahaan besar. Karena saya yakini organisasi ataupun perusahaan atau apapun itu, ketika tidak memiliki pemimpin atau leader dan kemampuan leader yang kuat, maka perusahaan itu atau apapun itu akan jatuh. Makanya memang melatih diri dimanapun, misalnya berorganisasi atau memiliki kemampuan kecerdasan, ya harus dimiliki. Bahkan di buku ini diceritakan Bill Gates adalah orang yang sangat pandai dalam mata kuliah atau mata pelajaran dan sangat menyukai matematika. Selain membaca, dia cerdas juga di bidang di mata kuliah matematika tadi. Dan selain itu Bill Gates sangat ramah dan bukan orang yang melebih-lebihkan hidupnya, tentunya sederhana saja. Dia tidak boleh
takut bertindak. Jadi keberanian itu penting, kata Bill Gates. Dia tidak boleh takut bertindak dan mencoba hal yang sangat baru baginya. Menurutnya, seorang pemimpin yang hebat, maka kita harus berani menangani resiko yang akan datang. Jadi mengambil keputusan dan mempersiapkan menanggung apapun keputusan yang kita ambil. Itu salah satu yang dikatakan oleh Bill Gates. Bill Gates pun beruntung karena menjalankan bisnisnya. Ia bisa menemukan orang-orang yang tepat yang bersedia mendukung bisnisnya. Dalam artian temukan orang-orang yang tepat dalam bisnisnya. Jadi ini yang diterapkan oleh Bill Gates dalam perusahaannya, bahwa menemukan orang-orang yang tepat. Mungkin Bill Gates meskipun punya IQ 160, tapi tidak juga mampu melakukan semua hal. Mungkin dia hanya mengetahui kulit-kulit tentang finance atau koordinasinya, tapi dia menemukan orang-orang yang tepat untuk mengisi posisi-posisi seperti itu. Jadi pada akhirnya Bill Gates mampu mengakomodir dan memanfaatkan kondisi dan memaksimalkan orang-orang yang dipimpin. Lalu apa selanjutnya? Setelah kelemahan yang diungkapkan tadi soal bahasa, ya Bill Gates juga pasti juga bukan manusia yang sempurna sekali, meskipun secara kemampuan finansial bisa dibilang menjadi orang terkaya dan tercatat di majalah Forbes. Tetapi ketika mencapai kesuksesan dalam bisnisnya, dia selalu berhati-hati. Jadi kehati-hatian itu sangat penting. Waspada agar tidak terlalu larut dalam kemenangan. Contohnya dalam menjalankan bisnis, pasti akan ada masalah baru yang harus ditangani segera. Jadi ketika teman-teman orang yang sedang mengalami usaha, pasti akan ada masalah baru saja. Dan tentunya harus berhati-hati. Begitulah kira-kira pernyataan Bill Gates mengenai bagaimana ia menghadapi kemenangannya. Jadi ketika kawan-kawan sudah berada di puncak, jangan senang dulu, tetap berhati-hati karena bisa saja masalah baru akan muncul. Lalu sampai pada kita melihat bahwa buku ini menjelaskan prinsip-prinsip hidup dan lain-lain, membuka pikiran, membiarkan ide muncul dari mana saja, itu juga penting. Jadi membaca, rajin melihat hari ini misalnya teknologi kita lihat, karena memang Bill Gates itu jatuh cinta kepada komputer, otak-atik waktu di kampus, masa SMA dia bertemu dengan kawan-kawannya termasuk Paul Allen tadi, mengotak-atik buat program dan pada akhirnya berani meninggalkan Harvard University dengan jurusan hukum pada saat itu. Meskipun orang tuanya khawatir, ya, tapi Bill Gates juga tidak menyarankan kepada mahasiswa untuk meninggalkan kuliahnya karena pada saat itu adalah keyakinannya. Dia lama untuk mengambil keputusan itu, sampai dilema, merenung, dan pada akhirnya diambil keputusan. 2,5 tahun berkuliah di Harvard di jurusan hukum dan meninggalkan itu adalah salah satu keputusan berat dalam hidupnya. Intelektual properti umumnya tidak bernilai untuk startup, dalam artiannya didukung dengan kecerdasan, rajin membaca tentunya. Tidak semerta-merta dengan keberanian saja. Dan yang paling penting juga diketahui menjadi kunci dari strategi bisnis atau strategi sukses dari Bill Gates, yaitu adalah sistem manajemen pengetahuan. Ini ternyata menjadi pedoman bagi perusahaan lain. Nah, jadi ini Bill Gates memberikan contoh manajemen yang baik, makanya diikuti oleh beberapa perusahaan. Misalnya Xerox, Unilever diikutilah. Microsoft menjadi salah satu acuan bagi beberapa perusahaan. Bill Gates memberikan timbal balik ke orang yang memberikan dorongan dalam proses penyampaian pengetahuan secara penuh. Dia memang bukan tipe orang yang suka berpuas diri meskipun kesuksesan sudah diraih. Jadi tetap berbagi, lagi-lagi kembali pada itu. Dan menguasai keterampilan. Salah satu penting adalah menguasai keterampilan. Dalam bidangnya Gates selalu menguasai 2 keterampilan yang sangat penting, yakni selling dan coding. Ya, untuk komputer dia tentu memahami coding dan selling. Jika seorang pengusaha tidak bisa menjadi master developer dari perusahaannya sendiri, tetapi dia di sisi lain menguasai proses pengembangan software, maka saja perusahaan tersebut menjadi pemimpin startup yang efektif. Dan yang paling terakhir yang mungkin Bill Gates jelaskan adalah harus yakin. Mengingat Gates adalah mahasiswa dropout dari Harvard University tidak membuat Gates merasa orang yang gagal. Justru sekarang Gates sudah sering berdiri di depan ribuan mahasiswa sebagai pembicara. Dia sering mengatakan kepada para mahasiswa, life is not divided into semester. You don't get summer off and very few employers. Berarti dalam artian tidak semerta-merta memang tidak harus ditinggalkan kuliah, tapi dia bilang ke mahasiswa juga diterapkan sebagai budaya kerja di Microsoft. Bill Gates adalah sosok yang sangat mendukung adanya kompetensi dalam perusahaannya, makanya orang bisa terpacu untuk melakukan itu. Dan core value tercatat bahwa suatu budaya kerja startup sepenuhnya ada di tangan kita sendiri, di tangan owner, di tangan para pekerjanya atau karyawannya. Tapi dalam perusahaan seperti ini ya tentunya kita bisa melihat
strategi-strategi yang diterapkan Bill Gates, yakin, hemat, memiliki sumber daya manusia secara selektif, tidak sembarangan menerima, memiliki jiwa pemimpin sebagai CEO perusahaan besar seperti Microsoft. Sangat penting Gates memiliki sifat tegas dan berjiwa pemimpin tentunya. Dan selain yakin, ada juga ditambahkan di sini dalam kisah ini multitasking. Kepemimpinan Bill Gates bukan hanya membawa Microsoft menjadi salah satu perusahaan terbesar, tapi Gates berperan penting dalam membawa perusahaan tersebut menuju kesuksesan yang tidak didapatkan dengan mudah oleh banyak orang. Terakhir kali mungkin diceritakan dalam buku ini, setelah Bill Gates meraih kesuksesannya semua dalam hal ini, Bill Gates akhirnya mendirikan mungkin seperti yayasan Bill Gates and Melinda Gates Foundation, yang dalam faktanya 6 juta jiwa diselamatkan oleh Bill Gates dengan vaksin kesehatan yang diberikannya. Jadi fokus yayasan ini bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Bahwa rumah Bill Gates tidak lebih dari 2 triliun, berarti orang yang sangat juga sederhana. Artinya Bill Gates tetap berbagi kepada orang lain. Banyak negara seperti Afrika dan lain-lain, Afrika Selatan, banyak negara yang dibantu oleh Bill Gates and Melinda Foundation tadi. Jadi kuncinya juga tetap berbagi ke kawan dimanapun berada. Saran saya, jika sempat, bacalah buku ini, karena buku ini memberikan kita sebuah penjelasan lebih detail tentang Bill Gates. Tidak semerta-merta sampai meraih kesuksesan, tetapi banyak proses yang dijalani. Dan ada masa-masa di luar dari yang kita bayangkan tentang sosok Bill Gates. Pernah di penjara, drop out, orang yang sederhana saja, mungkin juga tidak mulus dalam percintaan dan kisah asmara. Tapi lebih daripada itu, Bill Gates tetap menjadi orang yang patut kita contoh dalam hal mengambil keputusan, seorang leader yang baik, seseorang yang mampu melewati berbagai krisis dengan melihat peluang bahwa sudah saatnya Microsoft punya sepertinya sebuah produk, Microsoft Word, yang dibangun bersama Paul Allen tentunya. Itu saja mungkin yang bisa diberikan kepada kawan. Semoga bermanfaat tentunya, dan tetap menantikan review buku bagus dalam acara Ruang Buku. Akhir kata mungkin sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Selalu mendukung channel YouTube ini untuk terus berbagi, karena tanpa kalian tentunya Bagus saya bukan siapa-siapa. Sampai jumpa. Salam aksara, salam literasi. Bagus WS berakhir sampai di sini.